Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tadi ada kalimat sedikit. Kadang-kadang abang kakak dalam hidup ini perlu sedikit aja masa bodoh. Di dalam lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada dimensi Allah Rabbul Alamin yang tadi juz 22 kita baca, Ats-Tsani wal 'Ishrun wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsyahu. Dapat abang kakak ayatnya? Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 37. Wa ittaqulu lilladzina lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsyah. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajna kaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajum fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Di ayat ini ada dimensi nasihat yang saya tadi pas duduk mengcapture bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah itu dimensinya unlimited. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dimensinya dimensi basyariah, dimensi manusia. Ada hal-hal yang memang tidak masuk dalam pikiran kita, itu terjadi pada Allah karena dia bukan makhluk, laisa kamitslihi syai'un, maka dia disebut khaliq. Wallahu ahaqqu an takhsyah itu gini abang kakak, kan kita biasa ya takut, nanti kalau ketahuan orang gimana gitu, nanti kalau orang tahu gimana, nanti kalau orang nilai saya begini gimana. Nah, ketakutan yang kemarin saya bahas itu belum tentu terjadi. Itu salah satunya karena ada ketakutan kita kepada makhluk-makhluk atau kepada penilaian-penilaian manusia yang itu subjektif. Super subjektif. Abang kakak yang nengok Ayaman di online, kira-kira bisa tahu enggak realitasnya itu kayak apa? Ada yang bisa bilang gini, saya pasti tahu gitu. Bisa? Saya kenal Pak Rudi, tapi saya kan enggak tahu banyak amalan-amalan rahasia yang Pak Rudi sembunyikan. Bang Hadi, Bang Sam, enggak tahu. Kita sebenarnya dalam kondisi yang tidak saling tahu sebenarnya. Maka ada kalimat prasangka, menyangka tapi tebak-tebak gitu, menyangka tapi kira-kira. Nah, seandainya semua orang punya kalimat yang sama, wa takhsyan nasa wallahu ahaqqu an takhsyah, itu yang membuat kita akhirnya jadi lebih tenang jalani hidup ini, karena tenang ini dicari orang semua. Akhirnya cari obat penenang. Yang dapat justru malah senang-senang. Penyakit utamanya belum sembuh, karena baru sampai di level senang-senang. Senang beneran enggak? Enggak. Pura-pura senang. Bahagia beneran enggak? Enggak juga. Hanya pura-pura bahagia. Nah, ketika ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya ada Allah dan Rasulnya di hati kita,
Ini akan bikin kita tambah semangat abang kakak jalani kehidupan ini. Karena Allah lebih kita takuti ketimbang penilaian makhluk. Kenapa capek hari ini hidup jalaninnya? Karena apa-apa dilaporkan ke sosial media. Wallahu ahaqqu an takhsyahu, ini menenangkan kita bahwasanya ya udahlah, Allah lebih tahu siapa saya. Kau berhak menilai saya, boleh aja. Tapi kau enggak tahu saya. Gimana tadi? Kau berhak menilai saya, tapi kau enggak tahu saya. Sebagaimana juga kita enggak tahu orang. Oke, Ibal misalnya gitu, adik kandung. Saya kan enggak tahu apa amalan yang dia sembunyikan antara dia sama Allah aja. Mana saya tahu? Ya saya enggak bisa nebak-nebak. Kayaknya Dodi nih begini, Haidir nih ini kayaknya. Enggak bisa. Amat sangat sangat super subjektif. Coba bayangkan abang kakak, kita hidup dengan penuh tebak-tebakan. Nengok Pak Rudi nebak-nebak, nengok Bang Hadi nebak-nebak. Kira-kira gila enggak hidup kayak gitu tuh? Hidupnya penuh asumsi, penuh kira-kira. Ya, saya yakin abang kakak, kalau abang kakak hidupnya kayak gitu, nebak-nebak, ngira-ngira, gila enggak? Gila. Bisa enggak tenang? Overthinking enggak? Kalau bahasa kemarin tuh, ke-trigger enggak kira-kira? Coba jawab jujur, yang bikin kita ke-trigger, kepancing, emosi, itu fakta atau prasangka sebenarnya? Asumsi-asumsi yang kita buat di pikiran-pikiran kita, ketakutan-ketakutan yang kita buat sendiri, itulah yang membuat kita akhirnya jadi tidak bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Karena hidup hanya berpindah dari satu perkiraan kepada prasangka, kayaknya, katanya, sepertinya. Jadi dari wallahu ahaqqu an takhsyahu, ini saya hanya ngeflorkan apa yang terlintas di otak saat tadi ngebaca. Itu kenapa hawa nafsu itu memang tidak bisa dibuang. Hawa nafsu itu hanya bisa disalurkan atau dikendalikan. Nah, termasuk juga abang kakak, pada saat kita sudah bahasanya belajar bertaubat, belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk beramal soleh. Begitu pindah zona abang kakak, kalau zona maksiat abang kakak itu sponsornya banyak, sponsor utama semua. Kau ikut aku yuk ke Bali misalnya gitu. Anda usahlah ke Bali, ke satu tempat gitulah. Nanti orang Bali marah. Pergi ke satu tempat. Terus dia bilang, nanti tiket pesawat kau, hotel aku yang tanggung. Pergilah si polos nih kan. Nggak ada, pergi ya. Begitu sampai sana, dia bilang, kau mau coba perempuan enggak? Kata si polos, tak berani aku. Mana ada yang tahu di sini? Kita bebas di sini. Masa sih? Iya bebas. Nanti perempuannya kau tinggal tunjuk yang mana kau mau, aku yang bayar, tenang. Kau tinggal pakai aja. Minum ya sedikit ya, satu kesoki aja. Minum minuman keras abang kakak, jus batu, jus pasir, kan minuman keras kan? Jus pasir. Jangan sampai mabuk, minum bertanggung jawab. Wah, minum bertanggung jawab. Kau minum itu sudah tidak bertanggung jawab. Sikit ya untuk nambah stamina. Tidak ada yang tahu di sini. Tuh, sponsor utama, tiket pesawat, hotel, perempuan, minum. Kalau kau mau kuat, pakai ini. Nah, dikasih lagi pil. Sempurna tuh satu paket tuh. Itu kalau maksiat abang kakak, sponsor utamanya banyak. Tapi kalau itu amal soleh, dengar dia, saudaranya tidak punya lemari. Sampai kena makan tikus sertifikatnya. Saudaranya tidak bisa makan. Itu yang saya pernah cerita dulu, Indonesia Mustahil Lapar tuh kan. Ada ibu-ibu 3 hari makan daun di depan rumah.
Terus mau pinjam beras sama tetangga yang muslim. Nggak dikasih, pinjam loh abang kakak, pinjam. Ternyata yang non muslim malah datang bawa beras 5 karung dikasih. Saya pernah cerita tentang infak beras sama salah satu katanya orang kaya. Saya cerita tentang Rp25.000 per bulan. Alhamdulillah, not responding. Berapa? Rp25.000 per bulan, not responding. Terus, tidak lama dia cerita tentang aki motor Harley Davidson. Apa? Hampir Davidson gitu lah. Saya tahu motornya tuh Harley Road Glide yang harganya di atas 1 miliar. Begitu dia cerita tentang akinya, berapa harganya? 9 juta. Menyala dompetku kalau itu SPA Munzalan. Dengar aki 9 juta gimana? Hah? Jadi waktu dia cerita tentang akinya yang 9 juta, dia bilang, kemarin saya baru ganti aki Ustaz 9 juta. Gini. Terus dia cerita ini. Oh, itu 9 juta kalau dibelikan beras. Itu bisa dapat 1 ton. Tahun itu. Mungkin tahun 2000, mungkin di bawah 2020 sebelum Covid. Saya cerita tentang infak beras, tak nyambung sama sekali. Nggak ada misalnya, oh ya Ustaz nanti Ustaz mudah-mudahan bisa ini, atau mungkin ini kita nanti minta nomor rekening Ustaz ya, misalnya gitu. Tak ada sama sekali. Di situ tuh saya tuh makin yakin gitu, ketemu siapapun, nggak boleh berharap memang. Asli, saya belajar sekali itu pelajaran itu. Jadi mau ketemu orang kaya ke, ketemu orang besar ke katanya, orang punya nama ke, kan sering kan kita ketemu orang punya nama kan? Betul enggak, Pak Rudi? Orang punya, kalau enggak punya nama kan manggilnya woi woi gitu. Enggak punya nama. Nah, apa yang Ayaman mau sampaikan di sini abang kakak? Abang kakak jangan kaget ya, kalau dimensinya tuh maksiat. Kok providernya tuh atau sponsornya tuh kok banyak gitu? Coba jawab jujur. Zaman-zaman maksiat dulu, penyedia jasanya banyak enggak? Terbuka lebar enggak kesempatan bermaksiat? Beramal salah tuh loh. Kawan mau traktir, bukan kita keluar duit seorang. Tapi pada saat kita pindah ke amal soleh, kok kayaknya seret banget. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tadi ada kalimat sedikit. Kadang-kadang abang kakak dalam hidup ini perlu sedikit aja masak bodoh. Selama Allah ridho, yang lain masak bodoh.